Yo halo semuanya, selamat datang pada video episode 2 aku mengenai pemrograman. Bersama dengan aku, Davarino, dan kita akan belajar variabel dan operasi. Nah teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait apa itu pemrograman, apa itu bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman, lalu juga kita sudah belajar dua bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman berbasis blok dan juga bahasa pemrograman sintak yaitu Python. Nah, kita juga sudah belajar menggunakan aplikasi Scratch yaitu bahasa pemrograman blok dan juga Replit untuk bahasa pemrograman Python. Nah, teman-teman, pada pertemuan hari ini juga kita akan tetap sama menggunakan dua bahasa pemrograman dengan dua aplikasi tersebut. Nah, kita akan mengulik lebih lanjut terkait apa itu pemrograman, apa aja ada di dalam pemrograman itu. Salah satunya itu ada variabel dan operasi dari variabel itu sendiri. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu sebelumnya apa itu variabel. Nah, variabel sendiri itu ada sebuah wadah di mana wadah itu menyimpan sebuah data. Nah, biasanya data itu menyimpan angka, teks ataupun nilai logika. Kalau diibarati nih, variabel itu adalah sebuah kotak penyimpanan yang dimana kita bisa memberikan nama pada kotak penyimpanan kita itu. Dan biasanya kotak penyimpanan itu ada berisi barang-barangnya. Nah, sama si variabel, di mana variabel adalah sebuah kotak penyimpanan, di mana kita bisa memberi nama variabel sesuka kita. Nah, di dalam kotak penyimpanan itu, di dalam variabel itu ada sebuah data atau ada sebuah barang kalau dalam kotak penyimpanan. Di mana data itu sendiri biasanya menyimpan beberapa, bisa berupa angka, bisa berupa teks, ataupun bisa berupa nilai-nilai logika. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari variabel itu sendiri. Di mana seperti yang ada di gambar ini. Kita lihat pada yang pertama. Ini ada nama. Jadi ini adalah pembuatan variabel pertama kita. Nah, teman-teman bisa bebas menamai apapun itu variabelnya. Cuma yang aku contohin ini aku beri nama nama. Nah, variabelnya aku beri nama. Lalu ini adalah sama dengan mendeklarasikan apa isi dari variabel yang sudah aku buat ini. Jadi, buat variabel, nama variabelnya, lalu sama dengan isinya itu apa dan ini dia isinya. Isinya aku tulis Davarino menggunakan tanda kutip. Nah, tanda kutip dua ini adalah menunjukkan bahwa kita memasukkan sebuah kata-kata atau berupa teks dalam variabel itu, teman-teman. Lalu di bawahnya ada variabel umur ini. Dan kenapa pada halaman datanya ini enggak pakai tanda kutip dua seperti yang di atas ini, teman-teman? Nah, karena pada variabel umur ini hanya menyebutkan atau isi datanya itu berupa angka, di mana nggak perlu yang namanya tanda kutip. Tanda kutip dua itu biasanya digunakan dalam untuk yang kata-kata atau berupa karakter, seperti mungkin huruf, simbol, dan lain sebagainya. Tapi untuk angka ini sebenarnya juga bisa dimasukkan dalam tanda kutip, namun penggunaannya akan berbeda. Nah, nanti bakal aku jelaskan lebih lanjut terkait ini karena itu akan masuk ke dalam tipe data. Kita akan menjelaskan dulu gambar umumnya terkait variabel. Oke, penulisan variabel. Nah, teman-teman, pastinya walaupun kita bisa menamai variabel kita sesuka apapun itu yang kita mau, tapi tetap ada peraturan penulisan variabelnya. Di mana ada di bawah ini ada contoh yang salah, teman-teman. Kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Contoh, pada yang salah, yang bagian pertama ada satu angka sama dengan 3. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Angka pada variabel, kalau kalian ingin menamai variabel menggunakan angka, itu harus didahului oleh huruf dahulu. Seperti pada yang di atas ini, teman-teman. Nah, ini baru boleh. Misalnya, angka 1 sama dengan 2. Itu boleh, teman-teman. Tapi, kalian nggak boleh menuliskan satunya ditaruh di
awal dulu, baru huruf, nggak boleh. Karena nanti parameternya atau program akan membaca satu ini sebagai sebuah data. Nah, di mana sebenarnya ini adalah kita menamai sebuah variabel dulu, baru diisi data. Nah, tapi karena kita memberikan numerik atau angka pada awal, maka program akan membaca bahwa ini bagian dari sebuah data. Maka nanti akan error, seperti yang teman-teman lihat ini. Lalu juga ada di bawah ini, nama lengkap. Kenapa bisa salah? Teman-teman, kita dalam pembuatan variabel, kita nggak boleh ada yang namanya spasi. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin menggunakan spasi, itu biasanya dikasih seperti yang ini, nama lengkap, garis bawah. Nah, mungkin teman-teman juga bisa kasih di garis bawah. Ini untuk sebagai spasi dalam sebuah pembuatan variabel. Jadi teman-teman nggak bisa nih memberikan spasi kosong-kosong seperti ini. Karena apa? Karena nanti program akan membaca nama lengkap ini yang dia hanya spasi kosong, tidak ada seperti di atas ini. Dia akan membaca ada dua parameter variabel. Ibarat kita membuat dua variabel menjadi satu. Nah, program akan error karena dia akan bingung. Ini kira-kira yang mana ini yang dijadikan variabel? Karena kita nggak beri kata hubung. Maka data atau program akan membaca bahwa ini ada dua variabel dalam satu baris. Makanya kenapa yang ini awal nama itu dia nggak ada garis merah, tapi yang di sini yang lengkap ini ada garis merahnya. Karena program hanya membaca nama sebagai variabel. Dan program error karena mungkin dia bingung kenapa bisa ada dua variabel. Ada variabel lengkap juga pada nama ini. Seperti itu. Jadi langsung merah di sini. Jadi kalau kalian mau menulis, mungkin yang ada spasinya seperti itu, menggunakan spasi, teman-teman bisa menggunakan garis bawah seperti ini. Nah, ini baru bisa terbaca menjadi satu variabel saja. Jadi ini adalah yang berhasil. Lalu juga yang terakhir ini ada penggunaan simbol. Nah, teman-teman, dalam kita membuat sebuah variabel, kita tidak diperbolehkan menggunakan simbol. Karena simbol sendiri biasanya pada pemrograman Python itu ada fungsinya masing-masing. Contoh salah satunya pada pemrograman Python, untuk simbol hashtag itu digunakan untuk komen. Nah, nanti ketika teman-teman menggunakan simbol dalam pendeklarasian atau penamaan sebuah variabel, sistem akan membaca error juga, teman-teman. Karena pada bahasa pemrograman Python biasanya untuk semacam simbol-simbol seperti ini itu ada fungsinya masing-masing. Makanya kenapa dia error. Nah, kalau mau penulisan variabel yang benar, itu seperti ini yang di atas ini. Angka 1 sama dengan 2. Lalu nama. Teman-teman bisa menggunakan huruf kecil semua, ataupun salah satunya besar, ataupun caps lock semuanya besar. Itu diperbolehkan. Teman-teman juga bisa menggunakan spasi, asalkan diberi garis bawah atau yang namanya penghubungnya aja. Karena agar program bisa membaca bahwa itu adalah satu tipe variabel. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya, sebelum kita membuat variabel, kita harus tahu penulisan dari variabel itu sendiri. Oke, teman-teman, kita akan lanjut kepada bagian tipe data dari variabel itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti sudah yang aku bilang tadi, variabel itu berisi sebuah data. Dan data itu bisa berupa angka, huruf, ataupun logika, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebenarnya tipe data pada khususnya pemrograman Python itu ada banyak sekali. Nah, tapi akan aku sebutkan pada umumnya saja yang biasa digunakan pada bahasa pemrograman Python. Di mana yang pertama ada tipe data string. Itu biasanya kalau di program kita tuliskannya sebagai str. Di mana string itu sendiri dia memuat
nilainya berupa karakter. Seperti contoh kita memuat huruf, simbol, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tipe data string itu dia diawali oleh tanda petik, kutip dua ini, dan diakhiri juga kutip titik dua, petik dua. Oke, ini adalah contoh dari variabel tipe data string. Kita lanjut. Dua itu ada tipe data integer. Biasanya pada sintak pemrograman dituliskannya int. Nah, bedanya apa sih dengan string? Nah, integer sendiri itu dia adalah sebuah variabel yang memuat nilai datanya itu adalah berupa numerik atau biasanya berupa angka. Mungkin 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Kalau di contoh ini dituliskan sebagai angka 18. Nah, untuk penulisan integer sendiri, teman-teman tidak perlu memberikan tanda petik seperti penulisan string. Teman-teman langsung saja memberikan nama sebuah variabel, misalnya yang di sini umur sama dengan langsung 18. Karena sistem langsung membaca angka numerik tanpa harus diberikan petik. Seperti itu. Lalu juga kita ada tipe data float. Nah, bedanya apa sih teman-teman sama integer? Karena kita lihat di sini mereka isinya sama-sama sebuah numerik atau sebuah angka. Nah, float sendiri itu untuk di sintaknya dia tertulisnya float, sama float. Nah, bedanya apa dengan integer? Kalau integer itu dia hanya bisa memuat numerik berupa angka. Misalnya, dia hanya bisa menulis minus sampai positif. 1 sampai 100, 1 sampai minus 100. Nah, float sendiri dia juga bisa teman-teman. Tapi biasanya kegunaan float itu lebih untuk bahasa, dia lebih ke bilangan ya. Bilangan desimal. Contoh seperti yang sudah aku kasih di sini, tinggi sama dengan 170,5. Nah, ketika kita memberikan nilai berupa desimal ini di integer itu nggak bisa teman-teman. Biasanya nanti program akan membacanya hanya 170. Nah, koma 5-nya itu nggak akan terbaca. Karena integer itu tidak bisa memuat bilangan desimal. Nah, fungsinya float itu pastinya untuk bisa memuat bilangan desimal, teman-teman. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada boolean. Biasanya ini adalah parameter yang berisi fungsi 0 dan 1, teman-teman. Nah, 0 sendiri itu adalah false dan 1 itu adalah true. Nah, teman-teman, buat tipe data, kalian sudah paham ya berarti ya. Ada 4 tipe data yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi teman-teman silahkan diingat-ingat, dipelajari kembali. Dan mungkin sekiranya teman-teman ingin belajar lebih lanjut lagi terkait tipe data, silahkan dicari di internet. Ada banyak sekali tipe data di bahasa pemrograman. Tapi yang kita jelaskan, yang bisa aku paparkan hanya 4 ini saja. Seperti itu. Oke, lalu ada casting variable, teman-teman. Di mana casting variable ini bahasa gampangnya adalah kita bisa merubah tipe dari sebuah data. Misalnya, awalnya itu kita mendeklarasikan tipe datanya string. Nah, kita ubah menjadi integer. Lalu mungkin kita dari awalnya tipe datanya float, kita ubah menjadi integer dan lain sebagainya. Itu adalah yang namanya casting dari sebuah variabel, teman-teman. Contoh pada yang atas ini adalah contoh dari string ke tipe data integer, teman-teman. Di mana ada sebuah variabel bernama angka sama dengan int. Ini adalah integer.
Namun di dalam tipe data integer ini itu ada tanda petik, di mana seharusnya tanda petik ini untuk string. Nah, itu adalah sebuah contoh dari casting, teman-teman. Jadi tetap saja saat nanti di print, ini print angka sama dengan tambah 5. Nah, sama dengan hasilnya 15. Jadi walaupun nanti dia penulisannya adalah string, namun karena kita sudah mendeklarasikan ini adalah integer, walaupun kita beri petik ini nilainya, dia program akan tetap membaca ini sebagai sebuah numerik, bukan karakter, teman-teman. Dimana numerik sendiri dia bisa dilakukan sebuah namanya operasi, mungkin penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, tapi kalau misalnya string karakter itu nggak bisa digunakan sebagai operator atau operasi bilangan, itu nggak bisa. Nah, makanya diperlukan yang namanya casting variable. Seperti itu, teman-teman. Dan ada contoh-contoh lainnya, dari float ke integer, lalu integer ke string, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, yaitu ada operasi variabel. Nah, teman-teman, pada operasi variabel sendiri ini kita bisa memasukkan rumus-rumus operasi matematis pada sebuah pemrograman. Contoh, kita bisa menambahkan sebuah operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Seperti yang contoh pada gambar yang sudah aku berikan. Ini ada rumus dari operasi pertambahan. Lalu ini ada operasi pengurangan. Ini ada perkalian. Ya, perkalian ditandai itu bukan X atau bukan kali ya teman-teman, tapi bintang. Lalu ada pembagian. Pembagian ini sendiri di sintaksnya itu garis miring. Lalu ada persen. Apa itu persen? Persen itu adalah sisa bagi. Nah, contoh teman-teman. Ini ada angka pertama A itu ada 10. Lalu ada angka kedua B itu ada 3. Dimana 10 bagi 3 itu adalah 9. Dan sisa 1. Oh maaf, 10 bagi 3 itu ada hasilnya 3. Nah, 3 kali 3 itu kan 9 teman-teman. Nah, sisanya dari yang 10 bagi 3 itu adalah 1. Nah, itu yang dimaksud dengan sisa bagi. Yang di sintaksnya itu diberikan parameternya itu persen. Lalu ada bintang 2. Bedanya apa sama yang bintang 1 ini? Kalau bintang 1 ini perkalian. Kalau yang ini perpangkatan. Jadi 10 A 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 1000. Lalu juga di sini ada slash 2. Bedanya apa sama slash 1? Kalau slash 1 itu pembagian biasa, teman-teman. Dimana ketika contoh pada di atas 10 bagi 3, dia akan mengeluarkan hasilnya. Dan itu rinci. Contoh hasilnya itu 3,33333 seterusnya. Nah, tapi kalau yang slashnya 2 ini, dia adalah pembagian juga, namun dia nggak membaca desimalnya, jadi hanya membaca ya udah 3 saja. Koma 3333-nya dia tidak tertuliskan. Seperti itu, teman-teman. Jadi sudah paham ya untuk operasi bilangan dari variabel itu sendiri pada sebuah pemrograman. Oke, mungkin untuk pemaparan materinya cukup ini saja, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap praktek ya. Kita akan pertama menggunakan aplikasi Scratch, lalu kita juga akan menggunakan aplikasi Replit. Jadi langsung saja kita lanjut kepada pemrograman blok menggunakan aplikasi Scratch. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan kita akan masuk pada aplikasi Scratch-nya. Teman-teman silahkan buat login dan juga create project di Scratch, dan kita akan masuk kepada bagian pemrogramannya. Oke teman-teman, ini sudah aku buatkan pemrogramannya, sebuah program bloknya, dan aku bakal jelasin satu persatu ya.
teman-teman. Dimana pada bagian atas ini ada as, yaitu input yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini teman-teman, biasanya nilai dari input yang sudah kita berikan itu adalah answer, ya teman-teman. Nah, tapi sini karena kita akan belajar sebuah variabel, kita bisa menjadikan dari nilai input ini, nilainya itu akan masuk ke dalam satu variabel. Contoh sini masuk dalam variabel nama. Jadi ketika nanti kita mengetikkan siapa namamu, ketika sudah kita ketik, nah hasil jawaban dari input itu dia akan masuk ke dalam variabel nama. Dan nanti variabel nama bisa kita panggil di outputnya. Tuh, jadi kalau misalnya waktu pertemuan sebelumnya teman-teman kita belajar input, itu kan mungkin cukup ribet ya teman-teman, karena dimana ketika kita ingin mengeluarkan output dari sebuah inputan dan nanti ketika inputannya itu banyak bebarengan, itu kita akan susah teman-teman untuk membedakan. Oh, untuk yang keluaran dari input nama itu yang mana, lalu keluaran untuk yang angka mana, lalu untuk yang angka kedua mana, karena semuanya sama-sama answer jawaban kalau di Scratch ini. Nah, fungsi variabel itu adalah itu, teman-teman. Untuk yang namanya menamai sebuah jawaban dari input itu. Nah, seperti ini yang udah aku contohkan tadi ya. Lalu juga ini ada masukkan angka pertama. Ini jawaban dari input ini kita masukkan ke dalam variabel angka 1. Nah, untuk melakukan ini di mana, teman-teman? Kalian bisa masuk ke variabel ini. Nah, teman-teman bisa membuat variabel di sini. Make variabel, silakan mungkin ini aku tuliskan angka 3. Nah, ini akan muncul, teman-teman. Contoh misalnya aku taruh di sini aja ya. Kita masukkan sensing. Kita as. Siapa nama kamu? Lalu kita berikan output ini. Lalu kita berikan operator join. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita waktu pertemuan kemarin, biasanya hasil nilai dari sebuah input itu kita taruh di sini ya, answer gini kan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita butuh dua input dalam waktu bersamaan? Pastinya kita akan susah membedakan apakah answer ini dia adalah sebuah nilai atau jawaban dari input yang pertama atau input yang kedua. Nah, di mana fungsinya dari sebuah variabel itu adalah untuk bisa membedakan kira-kira jawaban dari input 1 2 itu yang mana. Contoh di sini, ini aku hapus dulu. Nah, nanti setelah kita menggunakan input, kita bisa ke variabel dan kita ke set sini. Nah, set tadi variabel yang kita buat angka 3 itu adalah sebuah jawaban dari input yang udah kita berikan. Nah, lalu kita beri sebuah output. Jadi, nanti jawaban dari sebuah input siapa nama kamu itu akan masuk ke dalam variabel angka 3. Dan kita bisa mencetak variabel angka 3 sesuai jawaban yang udah dibuat. Contoh kita jalanin dulu. Kemudian klik ini. Oke. Kita run ya. Oh, ini mulai dari atas, teman-teman. Salah. Ini kita hapus dulu yang di sini. Oke. Oke, siapa nama kamu? Masukkan Dava. Nah, dia akan keluar sesuai apa yang sudah kita
berikan jawabannya sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, hanya saja variabel ini lebih memudahkan kita dalam menyimpan sebuah jawaban atau sebuah data. Seperti itu, teman-teman. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, ini aku hapus-hapusin dulu aja. Oke, dan kita kasih lagi. Oke, tadi kita udah sampai input tadi ya, fungsinya dari variabel untuk pada input. Lalu kita masuk pada yang bagian section looks yang say ini. Dimana kita panggil lagi variabel yang sudah berisi nilai dari input itu. Dan nanti tadi kan kita sudah memasukkan angka ya, angka pertama dan angka kedua. Nah, kita juga akan memasukkan sebuah operator dari matematis. Sini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ambilnya dari mana teman-teman? Dari sini. Silahkan kalian ke operator kiri ini. Nah, ini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kalau kita run, contoh. Oke. Siapa nama kamu? Masukkan Dava. Nah, di sini teman-teman, di output ini langsung ada ini. Nama Dava. Variabel nama sudah terisi jawaban Dava. Angka pertama kita masukkan 10. Nah, sudah masuk di sini. Angka 1 10. Lalu angka kedua. Lalu kita masukkan 2. Nah, sudah terisi. Lalu dia akan mengeluarkan halo Dava, hasil penjumlahannya adalah 12 sempurna 2. Lalu pengurangan 10 kurangi 2 8. Lalu perkaliannya 10 kali 2 20. Dan pembagiannya 10 bagi 2 adalah 5. Oke, seperti itu teman-teman. Udah paham berarti ya buat pemrograman blok untuk bagian variabel dan juga operasi dalam matematis, yaitu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke dalam bahasa pemrograman Python menggunakan aplikasi Replit. Oke teman-teman, kita udah masuk ya ke dalam Replit dan kita sekarang akan belajar lagi menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, kita akan masuk ke bagian variabel dulu ya, yaitu membuat sebuah variabel, di mana ini ada di line 1 dan line 2. Jadi kita masukkan nama variabel yang kita buat. Contoh sini aku udah membuat variabel itu angka 1. Nah, penulisannya ketika teman-teman ingin memberikan angka pada penamaan sebuah variabel itu harus didahului oleh sebuah huruf. Ketika nanti sebuah angka dia akan error. Contoh, angka pertama aku tuliskan di bagian awal. Nah, dia di sini, dia ada merah-merah. Ketika kita run, teman-teman, kita ngeliat, ya, dia akan error. File main line 1, 1 angka. Dia akan sintak error, invalid sintak. Karena program akan membaca 1 ini, nah, 1 ini itu sebagai sebuah numerik, teman-teman. Sebuah angka atau sebuah data, isi dari sebuah data. Program nggak akan membaca ini sebagai penamaan sebuah variabel. Nah, agar bisa dia dibaca sebagai nama variabel, itu harus diberikan huruf dulu, penamaannya huruf dulu, baru dilanjutkan oleh angka. Seperti itu teman-teman untuk penamaan dari variabel. Oke, ini seperti yang sudah aku jelasin nanti ya. Tadi angka 1, lalu ini ada integer, tipe datanya. Lalu ini ada input, kita masukkan sintak input. Lalu ini ada isinya, yaitu masukkan angka 1. Lalu selanjutnya ini juga ada masukkan angka 2. Nah, teman-teman kalau misalnya mau memberikan string ya, tinggal ini diganti aja str. Nah, nanti data atau jawaban dari input yang line 1 ini, angka pertama ini, dia akan menjadi sebuah class-nya atau tipenya itu string berupa karakter. Dimana seperti yang sudah aku jelaskan tadi, perbedaan besar antara string, karakter, dan juga input
integer atau numerik itu adalah nanti string itu nggak akan bisa digunakan untuk operasi matematis karena sistem program membacanya itu dia sebagai sebuah karakter walaupun kita mendeklarasikannya, kita mengisinya itu sebagai angka. Tapi tetap aja karena kita memasukkan tipe datanya string, angka itu akan masuk dalam sebuah karakter, bukan numerik. Nah, maka dari itu, yang kita lihat ini, ketika aku ubah menjadi string, dia akan merah ini pada bagian logika dari sebuah operator. Ketika kita run, oke, kita masuk angka pertama, misalnya 20. Angka kedua, 2. Oke, dia akan error, teman. Kenapa? Karena jawaban 20 ini sistem membacanya sebagai sebuah karakter, bukan sebagai sebuah numerik. Dimana ketika dia tidak terbaca sebagai numerik, maka nggak akan bisa menjadi perhitungan operasi bilangan. Nah itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya untuk penulisan dari sebuah tipe data. Karena teman ingin menggunakan operator bilangan, pertambahan, pengurangan dan sebagainya, silahkan menggunakan tipe data integer atau float. Jadi jangan sampai teman-teman keliru ya dalam pendeklarasian sebuah tipe data. Oke, kita kembali lagi sini. Lalu di bawah ini ada, sebenarnya tidak aku jelasin. Ini ada operator ya. Masukkan sebuah logika operator di mana ada variabel tambah. Isinya adalah sebuah logika pertambahan yaitu angka 1, yaitu variabel pertama ini ditambah variabel kedua. Lalu ada variabel kurang di mana berisi operator pengurangan ya, yaitu angka 1, variabel 1 dikurangin angka 2. Lalu juga ada variabel kali, dia berisikan perkalian antara variabel 1 dan variabel 2. Lalu ada nama variabel bagi, di mana isinya itu adalah pembagian dari variabel angka 1 dan variabel angka 2, teman. Lalu di sini juga ada output dari input yang sudah kita berikan tadi, teman-teman. Nah, untuk penulisan outputnya sendiri, ini dari sini ada nih, print hasil perjumlahan, koma, angka 1, koma, petik 2 lagi, dan, koma, angka 2. Lalu, koma, lalu ada sama dengan, dikasih petik 2, koma, tambah. Kita akaran dulu ya teman-teman, gitu. Biar kalian paham. Masukkan angka 1, 20. Masukkan angka 2, contoh kita beri 5. Oke, jadi kita lihat hasil perjumlahan 20 dan 5 adalah 25. Hasil pengurangan 20 dan 5, 15. Hasil perkalian 20 dan 5, 100. Pembagian 20 dan 5 adalah 4. Nah, teman-teman. Jadi, tadi ini kita yang repot-repot ini, maaf, bukan yang ini. Ya, yang ini. Kita harus ada petiknya hasil penjumlahan, koma angka 1, habis itu koma kita beri tanda petik dan, lalu koma ada angka 2, lalu sama dengan baru ada tambah variabel tambah. Itu kita memasukkan beberapa kata-kata. Jadi ini hasil perjumlahan ini adalah yang tadi ya kita sebutkan tadi. Dia yang tanda petik itu. Jadi kita bisa menuliskan terserah apapun itu. Dan ini 20, ini adalah kita memanggil dari variabel yang angka 1 tadi yang sudah kita deklarasikan. Dan ini adalah seperti tadi ya, hasil penjumlahan ini. Dia adalah kalimat dimana kita bisa merubah apapun itu. Lalu ini 5, ini adalah kita memanggil variabel angka 2. Lalu sama dengan, ini sama dengan kita berikan tanda petik sebagai kalimat juga. Lalu ini ada 25, yaitu hasil dari perjumlahan 20 dan 5, di mana itu masuk ke dalam variabel tambah. Itu. Jadi hasil dari tambah
dari pertambahan angka 1 dan angka 2 itu akan masuk ke dalam variabel tambah. Dimana kita tinggal mendeklarasikan, kita tinggal mengoutputkan jadi tambah ini saja. Itu. Kalau kita hanya ngasih tambah bisa. Contoh kita print. Ini tambah. Kita run. Angka pertama 10. Contoh 2. Ya, ini bisa langsung keluar. Ini hasil dari pertambahan atau relasian output dari variabel tambah. Tuh. Oke, dari sini kita udah paham ya teman-teman untuk penggunaan pada bahasa Python untuk materi variabel dan juga operasi matematis. Nah, teman-teman, pada variabel dan juga sebuah operator ini kita bisa gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Contoh di sini, aku udah membuat perhitungan di mana biasanya untuk memperhitungkan waktu. Nah, contoh, aku ini adalah mahasiswa di mana aku juga memerlukan yang namanya time scheduling ya teman-teman. Aku harus tahu kira-kira aku butuh berapa hari untuk untuk berapa jam untuk belajar, tidur, dan berapa jam aku mendapatkan waktu untuk relax. Entah pada saat weekend, pada saat weekday. Dan juga aku bisa mengkalkulasikan dalam satu hari itu aku memiliki sisa waktu berapa jam. Di mana nanti sisa waktu itu bisa aku gunakan sebaik mungkin. Nah, contoh di sini aku udah membuat sebuah program ya. Ini programku yang sudah aku buat. Jadi print, nih pada awal ini import. Importnya adalah memasukkan sebuah library time. Nah, time itu kalau di Scratch tadi itu adalah ketika ada sebuah output. Nah, nanti output itu akan bertahan selama berapa detik. Akan muncul selama berapa detik. Contoh yang seperti yang di sini. Yang di line 3. Print selamat datang di program waktu kamu. Silakan masukkan waktu dalam satuan jam. Nah, kalau di sini tulisannya untuk mengimpor sebuah waktu time.sleep. Lalu ada kurung, kita masukkan berapa detik. Untuk output ini muncul sebelum masuk ke line selanjutnya. Betul teman-teman. Lalu ini ada variabel waktu tidur. Kita bisa menginputkan. Masukkan waktu tidur kamu per hari berapa. Lalu ada variabel waktu belajar. Ini semua tipe datanya integer. Lalu ada waktu relax saat weekday, lalu waktu relax saat weekend. Nah, perhitungannya adalah untuk hari weekday, waktu sisanya itu yaitu 24, yaitu dalam satu hari ada 24 jam. Kita kurangi dalam kurung, kita tambahkan semuanya dulu. Jadi waktu tidur, waktu belajar, dan juga waktu relax kita untuk yang weekday. Ketika sudah dijumlahkan, nanti dalam satu hari 24 jam ini akan dikurangi total tambahan tadi ini. Nah, sehingga nanti nilainya akan dapat sisa waktu untuk weekday per harinya ada berapa jam. Begitu juga untuk yang weekend. Jadi 24 jam dikurangin perjumlahan dari waktu tidur, lalu waktu belajar, dan juga waktu relax saat weekend. Oke, kita akan coba ya teman-teman. Sebelumnya kita masukkan dulu ini. Kita masuk coba satu. Fungsinya ini untuk apa teman-teman? Fungsinya untuk agar si konsol. Jadi konsol ini kan adalah sebuah output ya teman-teman. Nah, kita bisa menyeting outputnya ini. Dia harus menjalankan program yang mana teman-teman. Contoh misalnya walaupun nanti aku membuka
dicoba satu ini akuran, di konsol dia akan keluarnya malah angka pertama. Ini masuknya ke yang program main.python ini. Nah, dimana agar kita bisa mengeluarkan output dari file coba satu.python ini, kita bisa mengaturnya di replit ini. Caranya kita tinggal di tools file ini plus, nah teman-teman cari replit. Nah, nanti akan keluar ini. Yang ini ya teman-teman, ini ada logo replitnya. .replit itu. Misalkan dibuka dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman nggak usah merubah untuk line 2 ke bawah, ini modul, hidden, dan lain sebagainya. Teman-teman hanya perlu mengubah entry point-nya. Si konsolnya itu mau menjalankan file yang mana. Nah, karena aku mau menjalankan file yang coba satu ini, tinggal aku ubah saja. Coba satu. Nah, dia akan auto save dan kita akan coba run ya, teman-teman. Kita run lagi. Nah, baru masuk selamat datang di program waktu kamu, yaitu program untuk file yang coba satu.python ini. Itu teman-teman caranya. Oke, contoh, masukkan waktu tidur kamu per hari. Misalnya waktu tidur aku 6 jam. Waktu belajar aku 3 jam. Total waktu relax kamu di weekday per hari. Per hari kalau waktu weekday aku relaxnya contoh 4 jam. Masukkan total waktu relax kamu di weekend per hari. Nah, untuk weekend mungkin kita rada besarkan 6 jam mungkin. Nah, jadi ini akan langsung keluar. Jadi sisa waktu kamu saat weekday per harinya adalah 11 jam. Dimana 24 jam. Tadi ya dalam satu hari 24 jam. Dia dikurangi tidur, dikurangi 6. Lalu dikurangi waktu belajar, dikurangi 3. Dan dikurangin waktu relax di weekday, dikurangi 4. Hasilnya, aku masih memiliki waktu sisa di weekend per harinya itu ada 11 jam. Begitu juga yang di weekend. Jadi 24 jam dikurangin waktu tidur aku, waktu belajar aku, dan waktu relax aku di weekend per hari. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalian juga bisa membuat program lainnya yang pasti menggunakan variabel dan juga operator matematis. Kalian bisa coba sendiri teman-teman. Dan ini cukup penting juga dalam sebuah pemrograman di mana pada pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas lebih lanjut di mana itu juga akan berhubungan selalu dengan yang namanya tipe data dan juga variabel, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa paham dan bisa mempelajari terkait variabel ini. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan teman-teman selamat belajar. Juga sekali lagi kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama berkembang. Yuk kita coba dalami lagi terkait pemrograman agar nanti kita bisa memiliki hard skill yang penting pada era modern pada saat ini, terutama pada bidang IT. Oke, jadi cukup sekian dapat aku sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.